Ya, pemirsa Suara Harapan, di kesempatan ini saya berada di kantor KPU Kabupaten Kupang bersama dengan Bapak Ketua. Selamat siang Pak Ketua. Selamat siang. Bagaimana kabar Pak Ketua? Baik-baik Pak Peter. Puji Tuhan ya, Puji Tuhan, semua proses kita berjalan lancar dan aman dan sudah selesai. Kita masih punya satu tahapan, yaitu penetapan daftar calon bupati dan wakil bupati terpilih. Nanti setelah kita penetapan itu, terus kita surat keputusannya kita serahkan ke pemerintah daerah, dalam hal ini Tata PM, untuk berkoordinasi dengan provinsi, yaitu melengkapi syarat-syarat dalam rangka pelantikan nanti. Itu kapan rencana? Itu ya paling lambat itu di awal Januari. Karena rencana pelantikan itu untuk bupati dan wakil bupati direncanakan serentak pada tanggal 10 Februari 2025. 10 Februari. Siap, ya. Ini satu tahapan yang harus diselesaikan. Setelah itu ya, betul. Ya, kita doakan sehingga semua boleh dapat terlaksana dengan baik. Amin, amin. Nah, Pak Ketua, itu tahapan yang nantinya akan ke depan berlanjut. Siap. Tetapi kita sedikit feedback ke belakang. Siap. Pak Ketua, sejauh ini tantangan-tantangan yang dihadapi oleh teman-teman KPU di lapangan seperti apa? Siap, baik, terima kasih. Jadi tentu yang menurut kita tantangan terbesar yang kemudian pada akhirnya berpengaruh terhadap partisipasi pemilih, yaitu masyarakat Kabupaten Kupang yang sesungguhnya sudah punya hak untuk memilih tetapi tidak datang ke TPS. Itu tantangan terbesar. Itu tantangan menurut kita, dan saya berpikir bahwa perlu ada evaluasi sehingga ke depan itu kita bisa memastikan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Kupang yang sudah memiliki hak pilih paling tidak prosentasinya meningkat. Jadi perlu saya gambarkan bahwa partisipasi pemilih kita di pilkada kali ini dia 64%. 64% lebih dari total DPT sebanyak 267.346 orang. Demikian. Ya. Yang memilih? Yang total yang ikut memilih itu sejumlah 176.440 orang. Sedangkan yang sisanya itu ada 90.000 lebih? Ya, 90.000 lebih, betul sekali. Tidak. Itu yang tidak datang untuk menggunakan hak pilih. Oke. Hipotesa sementara ini dari KPU, ya, itu apa? Baik, terima kasih. Jadi mungkin supaya dia jelas, saya akan menggambarkan dari awal proses bagaimana KPU melakukan pengelolaan terhadap data pemilih ini. Menarik Pak Ketua ya. Memang sangat menarik, dan tentu ini harus menjadi bahan pemikiran kita bersama. Jangan hanya KPU, mari kita bersama. Ya, mari kita sama-sama seluruh stakeholder. Kita sama-sama seluruh stakeholder melihat ini supaya ke depan ya kita, masyarakat kita bisa ikut melaksanakan hak politiknya yang sudah dipercayakan oleh negara kepada mereka. Oke. Baik, jadi gambaran saya mulai dari bagaimana KPU melakukan pengelolaan data pemilih. Jadi sumber pertama KPU memperoleh data ini adalah dari Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini Dirjen Admindum. Dirjen Admindum. Nah, data-data yang diterima oleh KPU itu adalah daftar pemilih, daftar penduduk potensial pemilih DP4. Jadi itu kategorinya mulai dari warga masyarakat yang diperhitungkan pada tanggal 17 November kemarin dia berusia 17 tahun sampai dengan
yang masih hidup. Ya. Ya, gambarannya seperti itu. Ya. Maka tantangan pertama yang timbul setelah terima itu adalah di situ terdapat sebagian warga kita, antara lain pemilih pemula, yang sesungguhnya mereka belum punya KTP, sementara syarat untuk dia ikut memilih itu adalah harus memiliki KTP. Nah, tetapi karena dia sudah sudah berumur 17 tahun, maka mau tidak mau kita harus mencatat dia sebagai pemilih. Itu salah satu potensi. Yang berikut, di data pemilih itu atau administrasi kependudukan itu, di situ juga termasuk warga kita yang mungkin dia sudah 20 tahun meninggal, tetapi namanya masih ada di daftar. Itu masih muncul. Kenapa demikian? Karena Dispenduk kan kalau mau menghapus data seseorang itu harus ada bukti. Antara lain harus ada akta kematian baru bisa dihapus dari data kependudukan. Sepanjang tidak ada laporan dari keluarga atau tidak ada usaha dari keluarga untuk membuat akta kematian, maka nama orang itu akan terbawa terus. Terdeteksi terus. Terdeteksi terus. Yang berikut, ada warga kita yang mungkin dia pernah tinggal di Kabupaten Kupang, kemudian dia pindah keluar dari Kabupaten Kupang dan dia tidak mengurus surat pindah, maka namanya akan terbawa terus di Kabupaten Kupang. Ini kendala ketiga. Kendala ketiga. Wow. Terus masih ada lagi. Yang berikut lagi, warga kita, warga Kabupaten Kupang yang mungkin ada sementara bekerja di luar Kabupaten Kupang, mereka ini juga kan namanya ada sebagai warga Kabupaten Kupang. Nah, itu juga kita tidak bisa keluarkan. Kenapa demikian? Pada hari H misalnya, kalau kita keluarkan kemudian orang itu berpikir bahwa dia warga Kabupaten Kupang dan dia kembali, namanya tidak terdaftar dalam DPT, maka kepada penyelenggara pasti dia komplain dan bisa dilaporkan secara pidana. Itu kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, berdasarkan data-data itu kemudian kami terima dan teman-teman Bantarli dari rumah ke rumah melakukan pendataan. Nah, pendataan yang dilakukan itu adalah mencocokkan nama-nama yang ada. Nah, kalau misalnya dia sudah meninggal tetapi belum dihapus oleh Dispenduk, maka kami berinisiatif menghubungi pemerintah desa setempat. Jadi misalnya ada 10-12 orang yang sudah meninggal tetapi tetap muncul, kita berkoordinasi dengan pemerintah desa, paling kurang ada surat keterangan kematian dari kepala desa. Dari situ kita hapus khusus untuk yang meninggal. Nah, itu kita hapus. Nah, sehingga dia tidak muncul lagi. Itu upaya yang kita lakukan. Tetapi kalau dia meninggal sejak penetapan DPT, yaitu kita tetapkan DPT Kabupaten Kupang itu di 20 September 2024 kemarin. Kalau yang meninggalnya setelah 20 September, maka namanya tidak bisa dihapus. Dan itu terbawa. Nanti sebentar saya akan uraikan kira-kira berapa yang meninggal. Seperti itu. Yang berikut khusus untuk warga kita yang sudah memiliki hak untuk memilih, kita tetap data karena mereka punya hak untuk ikut pemilih, dengan harapan antara jangka waktu kita mendaftar dia sampai dengan tanggal 27 itu dia berupaya atau dengan kesadaran sendiri
bisa datang untuk mengurus KTP di Dispenduk, sehingga tanggal 27 kemarin dia bisa datang ikut memilih. Dan untuk itu kami kerjasama dengan Dispenduk, dan saya menaruh rasa hormat yang tinggi kepada Pak Kadis Dispenduk Kabupaten Kupang, karena memang untuk mendorong warga yang belum punya KTP itu beliau berkeliling dari desa ke desa dan beliau langsung turun. Jadi Dispenduk bekerja sama dengan kami di tingkat desa, kelurahan itu ada teman-teman PPK PPS, kawan-kawan PPK PPS ini dari ke rumah meminta warga yang belum ada KTP ini untuk datang, karena ada kalau sudah terjadwal misalnya, jadi Dispenduk mengeluarkan jadwalnya misalnya di Kupang Timur, maka lewat kami sampaikan ke teman-teman PPS PPK dari rumah ke rumah dan mendatangi warga yang belum ada KTP. Tetapi faktanya saya ambil contoh di Kupang Timur pada saat Pilnas. 1 minggu sebelum Pilnas itu data penduduk yang belum ber-KTP tetapi sudah punya hak memilih itu ada sekitar 2.000 lebih. Tinggi juga. Sekitar 2.000 lebih. Nah saat itu teman-teman, karena kita punya data nama-namanya, teman-teman kemudian kita minta mereka dari rumah ke rumah untuk mengajak mereka datang untuk foto KTP di kantor camat. Faktanya yang datang dari 2.000 itu hanya 200 lebih. Oh, 10%. 10%. Nah itu upaya-upaya yang kita lakukan. Padahal itu untuk mengajak warga memilih itu bukan tugas KPU. Saya mau tegaskan itu bukan tugasnya KPU, itu tugas bersama kita. Atau misalnya untuk mau mengurangi nama-nama yang sudah meninggal 20-30 tahun lalu terus nama masih ada, itu juga bukan tugas KPU, tugas kita bersama lah. Seperti itu. Kolaborasi lah. Kolaborasi, ya. Baik, itu gambaran bagaimana kami mengelola data. Mungkin sekarang saya ingin sampaikan, kebetulan kami punya data dari 90 ribuan itu kenapa? Jadi paling kurang ini nanti memberikan yang gambaran. Yang pertama itu meninggal dunia 925 orang. 925. Oke. Yang kedua pindah domisili, jadi dia pindah ke luar daerah 1.615 orang. Oke. Yang ketiga tidak dikenal. Tidak dikenal ini ada 7.913 orang. Mereka ada di Kabupaten Kupang. Ada namanya di Kabupaten Kupang. Tidak. Tetapi ketika teman-teman pergi ke alamat mereka, orang sudah tidak kenal nama-nama ini ada di mana. Oh, tinggi sekali itu. Iya. Ya. Asumsi saya, ya bisa jadi ini berkaitan dengan waktu Eksodus saudara-saudara kita dari Timor Leste. Ada yang datang, kemudian setelah itu dia sudah ambil KTP, setelah itu mungkin dia tinggal 2-3 bulan, dia pindah kembali ke Timor Leste, sehingga tetangga-tetangga sesuai alamat itu sama sekali tidak kenal. Sudah 10.000 lebih ya? Sudah 10.000 lebih. Yang berikut lagi, ada sebagaimana tadi saya sampaikan, ada warga masyarakat kita yang mungkin kerja di luar negeri atau dia pernah tinggal di Kabupaten Kupang, tetapi di tetangga-tetangga masih kenal nama orang itu, tetapi faktanya dia sudah tidak ada di situ. Lagi. Itu berapa banyak? Atau ada juga mereka tahu bahwa dia ada di luar negeri, ada kerja di luar Kabupaten Kupang, tetapi tidak ada keluarga yang berani menerima dia pun surat undangan. Itu jumlahnya ada 36.924 orang. Berarti sudah 46.000 lebih. Ya. Wow, jadi tinggi sekali. Total dari ini jumlahnya 47.377 orang. Ini mereka yang
ketika teman-teman KPPS datang ke sana tidak menemukan orang untuk kasih undangan ini, tidak ada keluarga yang bersedia untuk menerima surat undangan mereka, karena ya mereka memastikan bahwa dia tidak akan datang untuk ikut memilih. Pasti ditarik kembali dong? Ditarik kembali. Yes. Nah, yang berikut ya itu tadi, tidak ada orang terpercaya yang ya dia bisa terima itu. Bisa teman-teman ya itu teman-teman ambil kembali. Jadi 47.000 lebih itu yang ditemukan oleh teman-teman ya, di lapangan. Betul. Nah, kenapa nama-nama ini tetap masuk di dalam? Karena itu tadi, kalau misalnya dari penyelenggara mengeluarkan itu dari data pemilih, terus tiba-tiba tanggal 27 mereka datang, namanya tidak ada di sana, maka penyelenggara bisa dipidana karena menghilangkan hak pilih orang. Jadi kemarin real yang kita dari 276.346 itu yang bisa didistribusikan sebesar 219.424. Ya, jadi dari 276 itu yang undangan yang bisa dibagikan yaitu 219.424. Itu yang langsung diterima. Ya, langsung diterima oleh pemilih. Jadi dengan demikian menurut data kami dari 219.424 yang sudah terima undangan itu, kemudian yang datang hanya 176.440. Artinya ada 42.984 orang yang sudah terima undangan tetapi tidak datang. Cukup tinggi juga. Ini presentasinya 19,59%, hampir 20. Nah, berdasarkan hasil identifikasi kami, ini kenapa dia tidak datang, itu menurut kami ada 3 hal. Yang pertama, dia sudah terdaftar tetapi bisa juga belum punya KTP. Ya, itu KTP elektronik, karena itu syarat. Yang kedua, ada warga kita yang kerja di luar negeri, keluarganya tahu bahwa dia di luar negeri, kemudian saat teman-teman mengantarkan undangan, keluarganya terima, tetapi karena dia di luar negeri atau di luar Kabupaten Kupang, sehingga hari H dia tidak datang. Itu bisa juga masuk kategori itu. Yang ketiga, ya itu menurut saya itu yang bisa dikategorikan sebagai istilahnya Pak Peter, golput, yaitu pemilih yang sudah terima undangan, ada KTP, tetapi karena alasan tertentu dia tidak mau datang. Bisa jadi karena alasan politik, dia anggap bahwa calon-calonnya tidak merepresentasikan dia punya hak pilih, atau bisa jadi karena jaraknya jauh dari TPS, atau bermacam-macam. Nah, ini yang menurut saya perlu penelitian, ya, perlu kita kolaborasi untuk mencari tahu alasan-alasan ini. Wow, cukup detail sekali penjelasan dari Pak Ketua, dan semoga penjelasan Pak Ketua ini masuk dalam rasional, berpikir baik itu penonton, pembaca dan juga pendengar, sehingga bisa memahaminya. Terima kasih dengan baik penjelasan Pak Ketua. Oke, penjabaran Pak Ketua. Siap. Ini tentu sebagai pembelajaran untuk kita. Betul. Tentu langkah ke depan Pak Ketua, apa yang akan kita sama-sama bekerja sama untuk lebih baik lagi lah. Iya. Ya, mungkin Pak baik. Terima kasih. Mungkin untuk di lingkup kabupaten, satu hal yang mungkin kita, menurut saya bagaimanapun kita perlu duduk satu meja.
Karena persoalan-persoalan ini bukan hanya persoalan pemerintah, bukan hanya persoalan penyelenggara, atau bukan persoalan masyarakat, karena masyarakat kita ini kan ya istilahnya kita sebagai penyelenggara, sebagai pemerintah tentu kita yang harus memberikan pemahaman ke mereka. Jadi paling tidak pemerintah dalam hal ini ya jajaran bupati dan jajaran dan DPR maupun para pemerhati pemilu bisa kita duduk sama-sama untuk mencari jalan keluar. Sebagai contoh kecil begini, di data penduduk kita tadi itu yang real didapat itu 7.000 sekian yang di desa itu, di wilayah itu sama sekali sudah tidak kenal orang-orang ini. Sudah tidak ada lagi. Sudah tidak ada lagi di Kabupaten Kupang. Nah, terhadap mereka ini kita mau apakan? Masa kita mau biarkan mereka ada terus di sini, kemudian itu akan mempengaruhi persentase. Nah, saat pemilu akan mempengaruhi persentase kita. Apakah misalnya ada program misalnya penghapusan terhadap NIK yang sudah atau penduduk yang sudah tidak aktif. Yang berikut lagi warga kita yang sudah meninggal tapi namanya masih tercatat sebagai penduduk yang ada di Kabupaten Kupang. Nah, sementara dari Dispenduk kan tidak bisa menghapus ini sepanjang dari keluarganya tidak mengurus akte. Maka karena kita tiap kali pemilihan atau pemilu itu dapat data dari Kementerian Dalam Negeri, nama-nama itu akan terbawa terus. Jadi kadang orang menyalahkan, oh ini KPU atau penyelenggara tidak benar. Tetapi dilema kami di situ, pembuktian terhadap orang ini sudah meninggal adalah akta. Nah, kalau dia terbawa terus, maka kami juga tidak bisa berbuat apa-apa. Untung baru-baru ini, ya ketika kita usulkan ke provinsi dan KPU pusat, mereka bisa menerima untuk kita berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk membuat surat keterangan kematian secara kolektif. Dari misalnya di desa itu ada 20 orang, langsung satu surat, kemudian kepala desanya tanda tangan, kita eksekusi itu. Nah, ini mungkin beberapa tantangan-tantangan yang membutuhkan kerjasama, diskusi bersama dari berbagai pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Kupang. Adapun mungkin saya juga mendengar dan membaca lewat media ada usul saran dari beberapa tokoh masyarakat, itu kami menerima itu sebagai bagian yang harus kita evaluasi ke depan dan kami terbuka untuk. Terima kasih Pak Peter. Tentu sebagai pelayan publik kami selalu terbuka dan soal kritik dan masukan itu kan dinamika yang sebagai pelayan kita patut untuk terbuka menerima itu kalau kita mau untuk memperbaiki suasana atau situasi ke depan. Jadi walaupun demikian kami sebagai manusia tentu punya banyak kekurangan juga yang mungkin sampai sekarang ini belum bisa memuaskan masyarakat pemilih di Kabupaten Kupang atau peserta pemilu. Mungkin kami mohon maaf. Harapan kami melalui kolaborasi dan kerjasama kita dengan lintas sektor, mungkin ke depan di pemilu atau pemilihan yang akan datang kita bisa mencapai kualitas demokrasi sesuai dengan harapan masyarakat Kabupaten Kupang. Terima kasih. Baik, demikian hasil ngopi saya bersama dengan Bapak Ketua KPU Kabupaten Kupang, Bapak Nixon, yang telah meluangkan waktu untuk kita ngopi bersama. Semoga bermanfaat. Demikian laporan dari saya, Yupiter Leonati. Tuhan Yesus memberkati.